Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Pagi hari setelah gue dan teman-teman selesai melakukan pendakian Merbabu via Selo, kita pun ingin melanjutkan perjalanan ke Gunung Prau 2565 mdpl via Patak Banteng. Dan untuk pendakian ke Prau ini, yang ikut masih yang kemarin di pendakian Merbabu via Selo, yaitu ada Levi, Faisal, Bang Adi, Diki, Yuda, Putri, Rio, dan juga ada satu orang nih yang kita kenal di trek Selo kemarin, yaitu Bang Ahmad, asal Cirebon. Untuk ke Prau ini kita masih menggunakan motor untuk mencapai ke basecamp Patak Bantengnya nih. Dan buat kalian yang sebelumnya nggak lihat vlog Merbabu via Selo kemarin, gue jelasin sedikit ya cara mencapai ke basecamp Prau via Patak Banteng ala gua nih. Jadi lu bisa naik ke Aprogo yang berangkat jam setengah 11 malam dan sampai Lempuyangan Jogja pada pagi hari. Nanti kalian bisa sewa motor nih. Banyak sih penyewaan motor di depan stasiun. Nah, dari Lempuyangan kalian bisa setel maps langsung ke arah basecamp Patak Banteng yang kira-kira akan memakan waktu 3 jam melewati Magelang, Temanggung, dan juga Wonosobo. Dan lu juga bisa ngebolang ke tempat lain nih kalau lu pakai motor begini. Ya, tapi kalau lu nggak mau siap pegel, lu bisa nih naik bus dari terminal-terminal di Jakarta tujuan Terminal Mendolo, Wonosobo. Dan dari Terminal Mendolo, lu lanjut bus kecil mirip Metro Mini gitu, jurusan Dieng. Dan nanti lu minta diturunin sama supir bus kecilnya di Patak Banteng. Dan balik lagi nih ke perjalanan gua yang dari Merbabu ini. Gua dan teman-teman melaju ke Prau dari basecamp Paparman dengan waktu tempuh 4 jam lebih men. Melewati Boyolali, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Sampai akhirnya kita sampai di warung tempat singgah yang dulu gue pernah singgah juga di sini nih. Kita pun langsung bergegas prepare packing buat TikTok. Dan setelah ready kita bergegas ke basecamp Patak Banteng nih. Sempat nunggu lama nih sampai basecampnya buka dikarenakan sedang istirahat makan siang. Dan setelah buka kita langsung daftar simaksinya nih. Sebelum naik harus kumpulin KTP buat difotokopi. Simaksinya 25 guys, sama ojek 15.000 so. 15.000. Setelah selesai persimaksian, kita pun sewa ojek untuk ke pos 1. Ojeknya membantu kan nih bang? Membantu. Kaki sakit abis dari Merbabu. Kita sewa ojek biar cepet men, karena kita kan ngejar waktu buat sampai lagi ke bawah sebelum maghrib. Dikarenakan nanti kita harus berkendara lagi menuju stasiun Lempuyangan Jogja untuk naik kereta api Bengawan. Dan juga kita harus balikin motor dulu nih ke ruko tempat sewa motornya. Dan naik ojek ini adalah solusi cepat buat kalian yang memangkas waktu biar nggak kelamaan di trek. Dan akhirnya kita semua sampai di pos 1 nih. Di pos 1 nggak ada lahan campnya men. Ya dikarenakan ini cuma perbatasan jalan motor dan jalur pendakian nih. Kita pun lanjut berjalan menuju pos 2. Jalur menuju pos 2 kita akan melewati trek tangga dengan kontur trek tangga berbatu. Dan kemudian gak lama tangga berbatu itu berubah menjadi tangga tanah men, dengan kemiringan yang cukup miring. Mantep sih ini kaki rasanya. Setelah turun Merbabu kemarin, ketemunya langsung trek tangga yang bikin kaki menjerit begini men. Untuk vegetasi masih terbuka dikarenakan kita masih di jalur ladang warga dan belum masuk batas hutannya men. Di trek menuju pos 2 ini kita juga akan menjumpai beberapa warung, tapi karena kita kesorean jadinya warungnya udah mulai tutup nih. Palingan nanti yang buka adanya yang dekat pos 2 itu. Prau. Di Gunung Prau via Patak Banteng ini sendiri kita akan melewati 3 pos, yaitu pos 1, pos 2, dan pos 3. Dan lalu nanti ada zona sinyal men. Dan akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 juga cuma ada tempat duduknya aja men. Lahannya juga terbatas, jadi nggak ada lahan buat tempat campnya nih. Ya mending di sunrise camp lah ya kalau mau ngecamp. Kita pun lanjut kembali menuju pos 3. Untuk vegetasi sekarang sudah berubah menjadi pepohonan tinggi men, dikarenakan sudah masuk kawasan hutannya nih. Dan untuk trek kita menjumpai tanah berakar dengan kemiringan yang menurut gua lumayan miring sih. Ya lumayan dah, kaki jadi tambah tersiksa nih. Gunung Prau ini sendiri udah gua daki sebanyak 3 kali men. 1 kali via Wates dan 2 kali via Patak Banteng ini. Dan kalau kalian tanya perbedaannya, ya Patak Banteng ini untuk trek lebih miring men. Tapi entah kenapa gue ngerasa untuk sekarang lebih cepet dari yang terakhir kemarin gue kesini. Ya mungkin karena sekarang gue naik ojek dari basecamp ke pos 1 kali ya. Dan sekarang kan gue cuma bawa carrier yang nggak full muatan.
Dan untuk via Wates, kalau masalah trek juara sih, landai abis dan pemandangannya maksimal men. Cuma kekurangannya basecampnya jauh dari jalan raya men, alias masih masuk ke dalam lagi. Kalau Patak Banteng kan lu turun dari bus kecil udah langsung sampai dekat basecampnya men. Jalur Patak Banteng ini cocok sih buat kalian yang baru mendaki. Tapi ingat ya, kalau mendaki mesti siap fisik dan juga perlengkapan pribadi men. Seperti jaket tebal, sarung tangan tebal, sepatu outdoor, jangan sepatu casual ya. Yang ada nanti lu kepeleset di trek, karena sepatunya kan gak ada grip di outsole-nya. Ada shelter boy sekarang. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini kita sempatin istirahat. Jadi di pos 3 ini sekiranya kita muat mendirikan tenda tuh sekitar 5 tenda lah. Setelah cukup istirahatnya, kita lanjut lagi menuju zona sinyal. Jalur menuju zona sinyal ini kita akan melewati tanjakan khas trek Patak Banteng nih. Namanya tanjakan Cacingan. Mungkin nama trek ini terinspirasi dari tanjakan yang dipenuhi akar-akar dari pepohonan tinggi ini kali ya. Udah gitu treknya tambah miring men. Sukses dah pokoknya bikin kita bentar-bentar break men. Jalurnya nggak lama berganti dengan trek tangga berbatu yang sudah disemen gitu. Pas gua dulu kesini tahun 2019, tangga ini sih belum jadi men. Parah sih kala itu ngeri-ngeri sedep lewat di mari. Dikarenakan treknya lumayan terjal dan sepetak doang ini. Tapi sekarang udah enak nih ada tangga begini. Mantap sih warga basecamp Patak Banteng. Jadi bikin nyaman pendaki nih kalau begini. Perahu ini sendiri treknya banyak men. Ada Patak Banteng, Wates, Kali Lembu, Iger Meranak, Dieng, dan Duarawati. Tapi tetap sih peribadonannya yaitu perahu via Patak Banteng ini. Dikarenakan aksesnya yang mudah dan treknya lumayan cocok lah buat yang mau mulai mendaki. Dan akhirnya kita sampai di zona sinyal. Di zona sinyal ini cuma ada plang doang nih. Dan kita pun lanjut nih ke Sunrise Camp Gunung Prau, yang udah nggak jauh dari zona sinyal ini men. Trek menuju Sunrise Camp ini udah landai abis. Dan yang tadi tangga berbatu udah berubah lagi menjadi tanah dengan sedikit akar. Vegetasi pun pohonnya udah mulai kebuka nih. Sunrise Camp lagi. 3 hari 2 gunung. 3 hari. 3 hari. Yeah. Dan akhirnya kita pun sampai nih di Sunrise Camp Gunung Prau dengan plang 2565 mdpl-nya. Iya, tadi kan gua ngomong tadi. Mantap. Ya, alhamdulillah sampai. Itulah kehidupan ya. Iya. Ini tuh jalanin aja, Bro. Masalah gimananya nanti aja. Di Sunrise Camp ini kita sempetin makan bawaan logistik, foto-foto dan juga selebrasi men. Gimana bang? Mantap. Mantap ya. Alhamdulillah sukses ya. Yes. 2 kali double summit. Mantap, mantap, mantap. Tapi sayang banget nih, pas kita kesini view ajib dan khas ala Prau lagi ketutup kabut alias dapat tembok men. Padahal mah ajib banget men pemandangannya. Nih lu gua kasih lihat ya kalau nggak percaya. Setelah pos puncak di Sunrise Camp, kita pun bergegas turun nih. Kita nggak lama-lama dikarenakan ngejar waktu untuk balik lagi ke Jogja, biar nggak ketinggalan kereta pulang men. Melewati lagi zona sinyal, kita pun lanjut turun menuju pos 3 lagi, menuruni tangga ini nih. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 dan lanjut kembali menuju pos 2, menuruni kembali trek hutan tanah berakar. Sampai akhirnya kita sampai lagi nih di pos 2. Di pos 2 gue pun gak lupa menghubungi Mas Alpian, ojek perahu yang tadi nih, untuk menjemput kita di pos 1. Dan sampai pos 1, ojeknya sudah siap membawa kita turun. Jadi kalau mau turun samanya jangan lupa coy, dibawa turun.
harus jadi pendaki yang baik. Dari pos 1 ojek pun melaju menuju base camp, men. Sampai akhirnya kita sampai base camp dan kita lapor turun dulu nih. Setelah kelar lapor, kita menuju warung tempat kita singgah lagi. Sampai warung kita pun bergegas packing dan kita langsung gas nih menuju Jogja. Kala itu sudah gelap dan malam. Kita ngebut parah, men. Dan alhamdulillah kita sampai Jogja dan kita sudah balikin motor sebelum kereta Bang Awan yang mengantar kita pulang tiba. Kita pun berpisah dengan Bang Ahmad di stasiun Lempuyangan ini. Dan kita pun pulang ke Jakarta dengan kereta Bang Awan ini. Dan alhamdulillah semua tim sampai Jakarta kembali dengan selamat. Pokoknya mendaki Merbabu dan perahu 3 hari 4 malam ini gokil habis, men. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya, men. Terima kasih and see you.